Ibu. Coba dengan semangat ya. Ulang lagi. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama, Silva. Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Mariam. Izin, Bu. Vika. Sakit, Bu. Nur Hanifah. Hadir, Bu. Baik, hanya 2 orang yang tidak hadir. Sakit dan Bu. ya, maaf. Putri. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin? Saya dulu. Ya, silakan Anda Nida Silva. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kemarin kita belajar tentang sholat. Nah, apa itu salat? Sholat itu berdoa. Ya, Ibu lengkapi ya. Secara bahasa, salat itu artinya doa. Sedangkan secara istilah artinya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan Salam. Betul. Selanjutnya kita memasuki pelajaran yang baru, yaitu tentang Zikir. zikir. Baik, dalam pembelajaran zikir pada hari ini itu kita ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian zikir, yang kedua ada zikir dan hikmah zikir. Yang pertama yaitu pengertian zikir. Zikir merupakan sarana berkomunikasi langsung seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali kita mengingat Allah. Secara bahasa zikir ini artinya zakir. Secara bahasa zikir yang berasal dari bahasa Arab yaitu zakara, yang artinya mengingat atau menyebut Allah. Sedangkan secara istilah zikir ini merupakan cara-cara mengingat Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Di sini siapa yang tahu bacaan zikir? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Subhanallah, Bu. Apa lagi? Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Saya, Bu. Apa tuh, Siva? Allahu Akbar. Masya Allah, betul sekali. Siap, Bos? Selanjutnya yaitu ada berzikir. Yang pertama khusyuk. Dalam melaksanakan sholat, selesai sholat kita tidak boleh Langsung berdiri. langsung berdiri, langsung pulang. Betul, Ibu. Jadi kalau setelah selesai sholat, kita sebaiknya duduk dengan diam dan berzikir mengingat Allah. Yang kedua dengan hati yang Ikhlas. Yang ketiga Menjaga waktu dan batas-batasnya. betul. Seperti kita sedang misalnya dalam WC, apakah kita boleh berzikir? Iya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Dan selanjutnya yaitu pembahasan ketiga, yaitu tentang nikmat zikir. Dengan kita mengingat Allah akan membuat diri kita itu yang pertama
menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu hati menjadi tenang, tentram, aman, damai. Yang ketiga yaitu menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. siapa yang menciptakan kita? Allah. Nah, Dari 3 pembahasan kita tadi, yaitu tentang yang pertama pengertian zikir, yang kedua adab dalam berzikir, dan yang ketiga yaitu hikmah Zikir. Dari ketiga zikir, pembahasan zikir tadi, apakah dari anak-anak ibu ada yang bertanya? Aku mau bertanya Bu. Ya, silakan Putri. Ini mau bertanya tentang zikir. Zikir ini terdapat dalam surah atau Baik. Zikir ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak, Bu. Yakin? Oke. Kalau ibu bertanya, apakah boleh? Boleh, Bu. Ibu mau bertanya kepada Ananda Rama. Setelah selesai sholat kita akan berzikir. Itu bacanya subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Itu berapa kali? 33 kali, Bu. Betul. Baik, setelah pertanyaan tadi, kita masuk ke dalam berdiskusi kelompok. Ibu bagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 yaitu Silvi dan Putri, kelompok 2 Silva dan Rahma. Masing-masing kelompok itu mencari tentang apa yang kalian lakukan terhadap teman kalian yang setelah melakukan sholat bersenda gurau. Kemukakan alasan di depan kelas. Sudah. Apakah sudah selesai tugasnya anak ibu? Sudah, Bu. Siapa yang mau maju ke depan yang pertama? Dapat ya? kami Bu. Ya, silakan. Ya. Bu. Kami berapa? Di mana sini? Di mana anak kami? Sini nak. Dah, sini nak. Sini Bu, gerak ke lompat. Dah, silakan mengemukakan pendapat kalian. Baiklah, di sini saya dan Putri akan menjelaskan apa alasan kami, Apa yang kalian lakukan? apa yang akan kami lakukan jika ada teman kami yang bersenda gurau setelah sholat. Maka kami akan mengingatkan dia bahwa zikir itu penting, karena dengan zikir kita akan membuat hati kita tenang, tentram, nyaman. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kelompok selanjutnya. Ya. Dah, selanjutnya kelompok 2. Disilakan. Siapa yang mau bicara? Saya Bu. Ya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2. Jadi tanggapan kami kepada teman-teman yang berikut setelah sholat itu kita sebagai teman harus mengajak atau menasihati teman kita untuk berzikir bersama sehingga tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, jadi zikir itu merupakan suatu bentuk ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mengingat dan menyebut nama Allah. Yang mana zikir ini dapat kita lakukan dengan
berdoa, membaca zikir dan amalan-amalan lainnya. Baiklah anak ibu semuanya, berakhir dari kesimpulan yang ibu berikan tentang zikir ini, maka berakhir pula belajar kita pada siang hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.